Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Taib ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala al-muallifu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Matan Qawaidul Arba', wal qaidatu tsalitsatu, dan kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka bercerai-berai dalam peribadahan mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was solihina, dan di antara mereka ada yang menyembah nabi dan orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara, di antara mereka ada yang menyembah batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan yang menyembah bulan. Namun wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a wa lam yufarriq bainahum. Namun Nabi memerangi mereka seluruhnya. Rasulullah SAW memerangi mereka seluruhnya, dan Nabi tidak membeda-bedakan di antara mereka sama sekali. Taib. Kemudian Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan, al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia dari kalangan kaum musyrikin. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul asnama wal ahjara wal asjara, di antara mereka ada yang menyembah berhala, batu dan pohon. Wa minhum man ya'budul awliya'a was solihina, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Wa hadza min qubhi syirki anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Ini adalah diantara jeleknya kesyirikan, bahwasanya para pelaku kesyirikan mereka tidak bersepakat dalam satu hal. Bi khilafil muwahhidina, berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang bertauhid itu sesembahan mereka hanyalah satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dalam ayat dikatakan, apakah sesembahan-sesembahan yang bercerai-berai itu lebih baik, atau yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah mereka menyembah selain Allah kecuali yang mereka sembah itu hanyalah nama-nama saja yang mereka memberikan nama itu sendiri, ya. Nama-nama yang mereka sendiri menamakannya. Jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nama-namanya itu mereka sendiri yang memberikan nama-namanya. Kemudian kata beliau, famin sulbiyati syirki wa abatilihi anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim la yajma'uhum dhabitun. Dan diantara sisi negatif dari kesyirikan dan batilnya kesyirikan, bahwasanya pelaku kesyirikan itu bercerai-berai, berpecah belah dalam peribadahan mereka, dan mereka tidak ada parameter yang sama yang bisa mengumpulkan mereka terkait peribadahan mereka tersebut. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas asal, di atas pokok. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim wa da'ayatil mudallilina. Hanyalah mereka itu, tiada lain, mereka itu hanyalah berjalan di atas hawa nafsu mereka dan juga provokasi-provokasi orang-orang yang sesat, atau dai, atau bisa kita bilang mungkin dai-dai yang sesat atau orang-orang yang sesat. Mereka berkumpul berjalan di atas pemahaman orang-orang yang sesat. Fataksuru tafarruqatuhum, maka menjadi banyaklah perpecahan di antara mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna
warajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memperumpamakan mereka semisal seseorang yang padanya ada sekutu-sekutu yang mereka berselisih. Ya, artinya ini menceritakan tentang perumpamaannya seperti seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Ya, warajulan salaman lirajulin, dan diumpamakan, dibandingkan dengan seorang budak atau seorang laki-laki yang murni hanya memiliki satu tuan saja. Hal yastawiyani mathala, apakah keduanya ini sama? Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Maka di sini diumpamakan, kata Syekh Fauzan, falladzi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluki alladzi yu'abbiduhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka orang yang hanya menyembah Allah semata itu seperti budak yang hanya diperbudak oleh satu orang. Budak yang dia diperbudak oleh satu orang. Yartahu ma'ahu, dia nyaman bersama tuannya tersebut. Ya, ya'rifu maqasidahu, dia mengetahui apa yang diinginkan tuannya. Wa ya'rifu matalibahu, dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Wa yartahu ma'ahu, dan dia merasa nyaman dengan tuannya tersebut. Lakinnal musyrika mithlul ladzi lahu iddatu malikin. Iddatu malikin. Akan tetapi orang-orang musyrik itu seperti orang yang memiliki banyak tuan. Ya, memiliki banyak tuan, atau kita katakan seperti orang yang diperbudak oleh banyak tuan. Ma yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang bisa dia buat ridho dari tuan-tuannya tersebut. Kullu wahidin lahu hawa, masing-masing dari tuannya itu memiliki hawa nafsu. Wa kullu wahidin lahu talabun, masing-masing dari tuannya itu memiliki permintaan. Wa kullu wahidin lahu raqbatun, masing-masing dari tuannya itu memiliki keinginan-keinginan. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indahu, dan masing-masing dari tuannya itu menginginkan agar sang budak ini mendatangi mereka atau berada di sisi mereka. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah perumpamakan permisalan seperti seseorang laki-laki yang dia ini dimiliki oleh banyak sekutu-sekutu, yang sekutu-sekutunya berselisih. Yakni yamlikuhu iddatu ashkhasin. Maksudnya budak ini atau laki-laki ini dimiliki oleh dimiliki oleh banyak orang atau banyak tuan. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang ridho dari kalangan tuan-tuannya itu, atau dia tidak tahu bagaimana cara membuat ridho tuan-tuannya tersebut. Wa rajulan salaman li rajulin, dan diumpamakan, lanjutan ayat diumpamakan dengan seorang laki-laki atau seorang budak yang dia hanya memiliki satu tuan. Malikuhu syakhsun wahidun, tuannya itu hanya satu saja. Hadza yartahu ma'ahu, dia merasa nyaman bersama tuannya. Hadza mathalun darabahu Allahu lil musyriki walil muwahhidi. Inilah perumpamaan yang Allah perumpamakan bagi orang musyrik dan orang yang bertauhid. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kata Syekh, fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Maka orang-orang musyrik itu berpecah belah atau berselisih, berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka seluruhnya, dan Nabi sama sekali tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatalal wathaniyina, Nabi memerangi para penyembah ausan, para penyembah wasan. Wa qatalal yahuda wan nasara, dan Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qatalal majusa, dan Nabi juga memerangi orang-orang Majusi. Qatala jami'al musyrikina, Nabi memerangi seluruh orang musyrik. Wa qatalal ladzina ya'budunal malaikah,
ya'budunal malaikata. Nabi memerangi orang-orang yang menyembah malaikat. Walladzina ya'budunal awliya was-solihina. Dan juga Nabi memerangi orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang soleh. Lam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan mereka sama sekali. Fahadha fihi raddun 'alal ladzina yaquluna alladzi ya'budu as-sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan solihan wa malakan minal malaikati. Nah, maka penjelasan ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan ada orang-orang yang mereka ini terkena syubhat atau mereka terkena syubhat kaum musyrikin. Mereka mengatakan alladzi ya'budu as-sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan solihan wa malakan minal malaikati. Kata mereka atau syubhat mereka, kata mereka demikian. Orang-orang yang menyembah berhala tidak sama kedudukannya atau tidak sama seperti orang-orang yang menyembah wali, seperti orang yang menyembah orang-orang soleh, dan juga tidak sama seperti orang yang menyembah malaikat dari kalangan malaikat. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa ashjaran. Karena mereka yang menyembah berhala itu hakikatnya mereka menyembah batu dan pohon. Wa ya'buduna jamadatin. Dan mereka menyembah benda-benda mati. Ammal ladzi ya'budu rajulan solihan wa waliyan min awliyaillahi laisa mithlal ladzi ya'budul asnama. Ini kata mereka. Adapun orang yang menyembah laki-laki soleh dan wali dari kalangan wali-wali Allah itu tidak sama seperti orang yang menyembah berhala. Ini syubhat mereka. Kata Syekh Fauzan, wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul qubur al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnama. Mereka menginginkan dengan syubhat mereka ini, dengan perkataan mereka ini, bahwasanya orang yang menyembah kubur di zaman sekarang itu berbeda hukumnya dari orang yang menyembah berhala. Fala yakfur, kata mereka, itu tidak kufur, tidak kufur. Kemudian wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan tidak dianggap perbuatan mereka itu kesyirikan. Jadi kata mereka demikian, kata mereka orang yang menyembah kubur itu tidak sama seperti orang yang menyembah berhala, maksudnya kuburan orang soleh, ya. Itu tidak kufur, kata mereka. Kata mereka orang yang menyembah kubur tidak kufur dan tidak terhitung amalan mereka itu sebagai kesyirikan. Wala yajuzu qitaluhu, dan kata mereka tidak boleh diperangi orang yang menyembah kubur, kata mereka demikian. Dan ini adalah syubhat, ya. Fanaqulu, maka kata Syekh Fauzan, maka kita katakan ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membeda-bedakan mereka. Bal i'tabarahum musyrikina kullahum, ya. Bahkan Nabi menganggap mereka itu musyrikin seluruhnya. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Nabi halalkan darah dan harta mereka. Walam yufarriq bainahum. Nabi tidak beda-bedakan di antara mereka. Walladzina ya'budunal masiha wal masihu rasulullahi wa ma'a hadza qatalahum. Ini. Dan orang-orang yang menyembah Al-Masih, maksudnya Nabi Isa alaihissalam, sementara Al-Masih itu adalah Rasulullah, utusan Allah, ya, dan bersamaan dengan itu qatalahum. Nabi memerangi mereka juga, ya, meskipun yang mereka sembah itu Rasul. Wal yahudu ya'buduna Uzairan wa huwa min anbiya'ihim. Dan orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Yahudi itu mereka menyembah Uzair. Dan Uzair itu nabi di antara nabi-nabi mereka. Au min solihihim, atau Uzair ini juga salah seorang di antara kalangan orang soleh mereka. Jadi ada dua tafsiran, boleh jadi Uzair itu nabi di antara nabi-nabi Bani Israel atau orang solehnya Bani Israel. Apa yang Nabi SAW lakukan kepada mereka? Qatalahum Rasulullah SAW lam yufarriq bainahum. Nabi memerangi mereka. Nabi tetap memerangi mereka. Rasulullah SAW memerangi mereka dan Nabi tidak membeda-bedakan mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan solihan au ya'budu sonaman au hajaran au syajaran. Maka kesyirikan itu sama sekali tidak ada bedanya
antara orang yang menyembah laki-laki soleh, atau dia menyembah berhala, atau dia menyembah batu, atau dia menyembah pohon. Lianna syirka huwa ibadatun ghairullahi kainan man kana. Karena kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah, kainan man kana, siapapun dia yang diibadahi tersebut. Walihada yaqulu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah saja dan janganlah sekutukan Allah sedikit pun dengan sesuatu apapun. Wa kalimatu syai'an, dan kalimat syai'an pada ayat ini nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai'in. Itu adalah isim nakirah, ya, isim nakirah yang datang dalam konteks negasi atau dalam konteks pelarangan. Saya ulangi, dia adalah isim nakirah yang datang dalam konteks kalimat pelarangan. Maka faedahnya ta'ummu kulla syai'in, faedahnya berlaku umum bagi segala sesuatu. Jadi larangan melakukan kesyirikan kepada objek tertentu itu bukan hanya terbatas pada batu, pohon, nabi, orang soleh, tidak, tapi kepada seluruhnya selain Allah. Dilarang kita untuk berbuat syirik. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allahi azza wa jalla minal malaikati wal rusuli was solihina wal auliyai wal ahjari wal asjari. Maka ini berlaku umum bagi segala sesuatu yang disekutukan bersama Allah, baik dari kalangan malaikat, rasul, orang soleh, para wali, batu-batu, ya, para batu dan juga pepohonan. Ini berlaku umum semuanya, baik dari malaikat, rasul, orang soleh, para wali, batu dan pohon. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.